Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3612-3614 Puncak Roh Darah. Cheng Jinghui gelisah sejak dia membantai semua orang di lembah roh darah. Apalagi belum lama ini, dia terlihat merasa gugup, seolah sedang dimata-matai. Cheng Jinghui melambai, dan seorang tetua segera berlari mendekat. Ketika lembah roh darah dibantai, apakah pemandangannya sudah dibersihkan? Apakah semua auranya telah musnah? Cheng Jinghui sedikit mengernyit Master Sekte. Semuanya telah ditangani. Sudah berhari-hari, jika ada petunjuk tentang Luo Shouhai, dia pasti sudah menemukannya sejak lama. Bisik sesepuh, itu bagus. Cheng Jinghui mengangguk, lalu melanjutkan, saya meminta Anda untuk mencari tahu tentang Chen Ping. Pernahkah Anda mendengarnya? Petik 2. Saya baru mengetahui bahwa Chen Ping sepertinya muncul di 5 sekte besar, dan lalu pergi lagi. Saya dicegat dan dibunuh oleh saudara-saudara keluarga Hu dalam perjalanan, dan ratusan biksu dari lebih dari selusin sekte dan keluarga bangsawan, besar dan kecil, mengejar saya. Namun, karena beberapa dari 3 kaisar dan 4 raja dari suku binatang tiba tepat waktu, setelah menyelamatkan Chen Ping, keberadaan Chen Ping tidak akan diketahui lagi. Petik 2. Tapi Chen Ping benar-benar ingin bersama Luo Shouhai dari lembah roh darah sepanjang waktu. Aku pikir dia seharusnya berada di lembah roh darah sekarang. Kata sesepuh itu dengan hati-hati menjawab. Lembah roh darah telah hancur. Apa gunanya tinggal di lembah roh darah? Namun, kakak laki-lakiku sangat beruntung karena dia bisa membiarkan Chen Ping mengikutinya. Saat ini, jika Chen Ping diberikan kepada aliansi penyegel iblis, itu akan menjadi segel yang berharga. Aliansi iblis telah disembah selama ratusan tahun. Mata Cheng Jinghui dipenuhi rasa iri. Master Sekte, banyak keluarga sekte sekarang menangkap Chen Ping. Apakah kita juga? Tetua itu memberi isyarat untuk menyeka lehernya. Jika Chen Ping benar-benar berada di lembah roh darah, itu akan mudah ditangani. Aku bisa berbicara dengan kakak laki-lakiku. Petik 2. Bagaimanapun, aliansi penyegel iblis telah diabadikan selama ratusan tahun. Aku tidak percaya dia tidak serakah. Cheng Jinghui sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi sedih. Master Sekte, apakah Anda ingin menghubungi Luo Shouhai dan menguji apakah Chen Ping bersamanya? Tanya sesepuh tidak perlu, kumpulkan beberapa orang dan kita akan pergi ke lembah roh darah secara langsung dan mencari tahu. Cheng Jinghui melambaikan tangannya dan berkata, karena pembantaiannya di lembah roh darah belum terungkap, tidak perlu terlalu khawatir. Pada saat ini, Luo Shouhai, Iblis San Guilao, dan Chen Ping dengan cepat menuju puncak roh darah. Lembah roh darah dan puncak roh darah tidak berjauhan, naik saja ke puncak gunung dan Anda akan sampai di sana. Tuan Chen, sekarang aliansi Feng Iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu. Puncak roh darah pasti sudah mendapat beritanya. Jika Anda mengikuti kami ke puncak roh darah seperti ini, mungkin Cheng Jing akan mempermainkannya. Petik 2. Menurutku kamu harus mengubah penampilanmu dan menyembunyikan auramu, agar Cheng Jinghui tidak mengenalimu. Kata hantu gunung iblis kepada Chen Ping, bagaimanapun, Chen Ping sekarang dianggap sebagai selebriti, dia mungkin dikenali dan diburu kemanapun dia pergi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Chen Ping harus mengubah penampilannya. Chen Ping sekarang memiliki dava pernapasan tiruan, jadi mengubah penampilannya adalah hal yang paling mudah. Tuan Chen, saya pikir Tuan hantu benar. Anda harus mengubah penampilan Anda. Adik laki-laki saya serakah. Jika dia tahu tentang perintah aliansi penyegel iblis untuk membunuh Anda, dia pasti akan mengambil tindakan. Petik 2. Luo Shouhai juga dia membujuk Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian menggunakan teknik menakjubkan untuk mengubah dirinya menjadi seorang pria paruh baya berusia awal 30-an. Aura di tubuhnya juga sebagian tersembunyi, dan sepertinya dia hanya memiliki kekuatan alam fusion.
Sekilas terlihat biasa saja, meskipun tidak dapat menahan deteksi pihak lain. Jika seseorang telah melakukan kontak dengan Chen Ping, mereka dapat menemukannya segera setelah mereka mendeteksi nafasnya, namun tetap berfungsi untuk menipu orang yang jarang melihat Chen Ping, atau bahkan melihatnya, mereka sekali. Melihat penampilan Chen Ping yang berubah, Luo Shouhai mengangguk, dan kemudian dengan cepat menuju puncak roh darah. Tepat ketika Cheng Jinghui hendak membawa orang ke lembah roh darah, seorang murid tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa untuk melapor. Master Sekte, Luo Shouhai ada di sini dan telah tiba di luar pintu. Kata murid itu dengan panik, setelah mendengar bahwa Luo Shouhai datang atas inisiatifnya sendiri. Cheng Jinghui langsung menjadi sedikit panik. Sejak dia meninggalkan lembah roh darah dan mendirikan puncak roh darah, Luo Shouhai belum pernah ke puncak roh darah sekalipun. Tapi sekarang mereka mengambil inisiatif untuk menemukannya, yang membuat Cheng Jihai merasa tidak enak. Kemungkinan besar pihak lain sudah mengetahui tentang pembantaian mereka di lembah roh darah. Berapa banyak orang yang datang? Cheng Jinghui bertanya. 3 orang, jawab murid itu. Setelah mendengar ketiga orang itu, Cheng Jinghui diam-diam menghela nafas lega, dan kemudian berkata, undang mereka masuk. Master Sekte, bukankah Luo Shouhai di sini untuk menantang musuh? Tanya sesepuh. Tidak, dia hanya datang dengan 3 orang, bagaimana dia bisa mengumpulkan pasukan untuk meminta pertanggungjawabannya, jika dia benar-benar tahu bahwa akulah yang bertanggung jawab atas pembantaian di lembah roh darah, maka aku akan membuatnya tidak pernah meninggalkan tempat ini, kata Cheng Jinghui dengan niat membunuh di matanya. Bagaimanapun, lembah roh darah juga merupakan tempat di mana Cheng Jinghui belajar di bawah bimbingan gurunya, tetapi sekarang dia secara langsung menghancurkan lembah roh darah. Ketidaktahuan ini pasti akan ditertawakan oleh semua orang. Oleh karena itu, Cheng Jinghui tidak boleh membiarkan masalah ini menyebar. Cheng Jinghui sedang duduk di kursi utama dan tercengang saat melihat Luo Shouhai berjalan ke aula bersama iblis San Guilao dan Chen Ping. Dia awalnya mengira Luo Shouhai akan membawa Luo Xi dan Jin Dong. Saya tidak menyangka itu orang lain, terutama hantu gunung iblis tua. Ketika Cheng Jinghui melihatnya, tanpa disadari dia sedikit ketakutan. Cheng Jinghui mengalihkan perhatiannya ke Chen Ping lagi, meliriknya sebentar, dan kemudian menjauh. Seorang kultivator fusion realm tidak bisa menarik perhatiannya sama sekali. Kakak senior, aku ingin tahu ada apa denganmu tiba-tiba datang ke tempatku. Cheng Jinghui bertanya pada Luo Shouhai. Luo Shouhai memandang ke arah Cheng Jinghui dan bertanya langsung tanpa berbelit-belit. Murid-muridku dari lembah roh darah dibantai dan tidak ada seorang pun yang hidup. Apakah kamu melakukan ini? Petik 2. Apa? Cheng Jinghui tiba-tiba berdiri dan berkata, wajah terkejut. Tetapi saat ini, dia sudah panik. Dia tidak menyangka Luo Shouhai akan begitu terus terang. Namun, sepertinya Luo Shouhai hanya menebak-nebak, jadi Cheng Jinghui berpura-pura terkejut. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Lembah roh darah dibantai dan tidak ada seorang pun yang masih hidup. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana kamu bisa meragukanku? Meskipun aku membencimu dan aku sangat menyukai lembah roh darah, aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Lembah roh darah adalah akarku. Jika aku melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada babi atau anjing, aku akan ditertawakan sampai mati. Petik 2. Katakan padaku, apa yang terjadi? Jika aku membiarkannya, jika aku mengetahui siapa yang berani menyerang lembah roh darah, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Cheng Jinghui menamparkan wajah marah dan menghancurkan meja di depannya. Melihat Cheng Jinghui seperti itu, Luo Shouhai sama sekali tidak tahu. Lagi pula, dia tidak ingin percaya bahwa Cheng Jing akan melakukan ini. Kakak senior, bagaimana Cheng Jinghui bisa melakukan hal seperti itu? Chen Ping melihat penampilan luar biasa Cheng Jinghui dengan cibiran di wajahnya. Orang ini sangat pandai berpura-pura. Sayang sekali jika tidak bertindak. Luo Shouhai melirik ke arah Chen Ping dan melihat bahwa Chen Ping tidak berbicara. Jadi dia bertanya kepada Cheng Jinghui,
kamu benar-benar tidak melakukan ini. Saudaraku, bagaimana aku bisa melakukan hal buruk seperti itu? Jika aku yang melakukannya, ya, aku rela disambar 5 petir dan mati dengan baik. Cheng Jinghui sebenarnya mulai bersumpah. Ketika Luo Shouhai melihat ini, dia sangat percaya pada Cheng Jinghui. Adapun apa yang dikatakan Chen Ping, mungkin itu benar-benar mimpi. Karena itu bukan kamu, aku tidak akan mengganggumu. Luo Shouhai hendak meninggalkan puncak roh darah. Saudaraku, tunggu sebentar. Melihat Luo Shouhai pergi, Cheng Jinghui buru-buru mengejarnya. Apa yang kamu inginkan? Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dengan waspada. Kakak senior, kamu akhirnya datang ke tempatku, tetapi kamu harus melakukan sesuatu sebelum pergi. Aku juga punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Cheng Jinghui menarik Luo Shouhai dan duduk. Apa yang kamu inginkan dariku? Luo Shouhai tetap memasang wajah datar. Bahkan jika Cheng Jinghui tidak melakukan apa yang terjadi di lembah roh darah, Luo Shouhai tidak akan memandang Cheng Jinghui dengan baik. Kakak senior, ku dengar pria bernama Chen Ping sepertinya ada di lembah roh darahmu kan? Dan sepertinya dia bersama kakak laki-laki senior selama ini. Cheng Jinghui bertanya pada Luo Shouhai. Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dengan waspada dan berkata, "Apa yang kamu minta pada Tuan Chen?" "Saudaraku, apakah kamu tidak mendengar rumor?" kata Cheng Jinghui. "Apa rumornya?" Luo Shouhai tahu apa maksud Cheng Jinghui, tapi dia bertanya pura-pura tidak tahu. Aliansi penyegel iblis telah turun untuk mengeluarkan perintah pembunuhan dan mengejar Chen Ping. Dan siapapun yang bisa membunuh Chen Ping atau menangkapnya dan menyerahkannya ke aliansi penyegel iblis bisa mendapatkan pemujaan 100 tahun dari Iblis Sealing Alliance. Kamu tahu, seberapa besar sumber daya dari percandian aliansi iblis selama 100 tahun? Jika kita bisa mendapatkan sumber daya ini, kamu akan dapat membangun kembali lembah roh darah pada saat itu, dan itu akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Cheng Jinghui berbisik kepada Luo Shouhai. "Huff, kamu berani memiliki niat jahat terhadap Tuan Chen, kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu." Orang tua hantu gunung iblis yang mendengarkan di samping mendengus dingin ketika dia melihat bahwa Cheng Jinghui juga ingin menyerang Chen Ping. Cheng Jinghui hanyalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, dan penatua hantu gunung iblis tidak takut sama sekali. Cheng Jinghui dikejutkan oleh dengusan dingin dari Demon Mountain Ghost lagi pula. Reputasi Demon Mountain Ghost di kawasan Gunung Tianmo tidaklah berlebihan. "Hantu tua, tidakkah kamu ingin mendapatkan upeti 100 tahun dari aliansi iblis itu? Dengan sumber daya ini, akan sangat mudah bagi kita untuk menerobos alam kesengsaraan dan naik ke alam Mahayana ketika saatnya tiba." Cheng Jinghui sedang menggoda Tuan Hantu Gunung Iblis. Lagi pula, tidak ada biksu yang bisa menahan godaan dari dunia ini. "Bah, jangan bicara tentang dipromosikan ke Mahayana. Bahkan jika saya naik ke keabadian, saya tidak akan bisa berurusan dengan Tuan Chen." Iblis Gunung Hantu Lao meludah dengan keras. Cheng Jing akan melihat situasinya dan mengabaikan Mo San Gui Lao. Selama Luo Shouhai setuju, masalah ini akan dianggap sukses. Jika Mo San Gui Lao tidak setuju, apa yang akan terjadi? Mungkinkah dia sendiri yang bisa menangani dua dari mereka, kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan? "Kakak senior, menurutku kamu tidak terlalu bertele-tele, kan? Ini adalah penghormatan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan sebelum datang lagi." Cheng Jinghui menatap Luo Shouhai, seolah-olah dia ingin melihat isi hati Luo Shouhai. Dia belum tahu bahwa Chen Ping ada di sampingnya, menatapnya dengan mencibir. "Biar ku beritahu padamu, apalagi ibadah 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, bahkan jika itu adalah ibadah 1000 tahun, aku tidak akan pernah mengkhianati Tuan Chen." Petik 2. Saya juga menyarankan Anda untuk tidak menerima gagasan Tuan Chen, jika tidak, jangan salahkan aku karena berbalik melawannya. Luo Shouhai menatap tajam ke arah Cheng Jinghui, lalu berdiri dan berjalan keluar. Cheng Jinghui tidak menyangka Luo Shouhai akan menolak begitu saja, dan tertegun sejenak. "Tuan Lembah Luo, tunggu sebentar.
Kali ini, Chen Ping berbicara. Luo Shouhai tertegun sejenak, lalu bertanya, "Chen, Tuan Cheng, ada apa?" Luo Shouhai hanya ingin menelepon Chen Ping, tetapi teringat bahwa Chen Ping telah mengubah penampilan dan identitasnya, jadi dia segera mengubah kata-katanya. "Saya memiliki sesuatu yang saya ingin Anda hargai," kata Chen Ping dan mengeluarkan jam. Cheng Jinghui melihat jam di tangan Chen Ping, matanya penuh keraguan. Luo Shouhai juga datang dan melihatnya dengan bingung.